Sinetron Buku Harian Seorang Istri, episode Nanti Malam, 6 April 2022, hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat si Tony ya, yang sedang ditelepon oleh Bu Para. Karena Bu Paras tahu dari pengacara tersebut, sekarang Dewa akan berangkat ke persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Nana. Di sisi lain, Bu Para menghubungi Tony. Maksud Bu Para agar Tony bisa menghalang Dewa ataupun Nana. Di situ terlihat Bu Para terus mengatakan kepada Tony bahwasanya kamu jangan gagal dengan pekerjaan kamu ini. Aku akan bayar banyak dan besar sekali untuk pembayaran kamu seandainya kamu berhasil, ungkap para buana kepada si Tangkurak Tony. Di sisi lain, di situ si Tangkurak Tony pun sangat senang sekali setelah mendengar bayaran-bayaran yang begitu besar untuk dirinya seandainya Tony berhasil untuk menghadang Dewa maupun Nana, karena Dewa dan Nana akan pergi ke pengadilan untuk meluruskan rumah tangganya agar tidak bercerai. Di situ para buana pun sangat heran sekali, kok bisa-bisanya Bu Para akan menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Wilson bersama Priska. Di sisi lain, Wilson bersama Priska sedang asik berdua. Namun setelah keluar, Alia pun terkejut. Tadi siang dia melihat waktu mau ke dalam masih bersama Priska. Sekarang keluar dari kantor, Alia pun melihat lagi sosok Wilson bersama Priska. Di situ sangat terpuruk dan sangat sakit hati sekali Alia si ular kobra melihat Wilson yang telah mengambil kehormatannya kepada dirinya malam tadi. Nah, pagi-pagi Wilson telah merayu si Priska untuk dijadikan bahan lagi. Di sisi lain, di situ Alia si ular kobra berkata, "Aku tidak menyangka dengan sifat kamu yang lugu dan idiot, kamu bisa menyakitin saya sendiri. Dan sekarang mangsa kamu adalah Priska yang akan disakitin lagi oleh kamu," ungkap Alia kepada Wilson alias si Kelvin si Bayawak Darat. Singkat cerita, setelah itu Alia pun pergi meninggalkan Wilson yang idiot itu. Di sisi lain, di sini terlihat Kelvin setelah mendengar perkataan Alia, di dalam hatinya Kelvin berkata, "Memang benar-benar marah sekali Alia kepada aku. Namun biarinlah, aku sengaja dendam aku waktu dimasukin ke penjara sampai mau mati, itulah gara-gara si Alia. Nah, sekarang dendam aku semakin akan membuat dirinya terpukul dan hancur," ungkap Kelvin di dalam hatinya. Setelah itu bengong, Priska langsung negor si Kelvin. "Pak Kelvin, emang sebenarnya ada apa antara Alia bersama Pak Kelvin? Jangan-jangan Pak Kelvin berbuat yang enggak-enggak kepada Alia si ular kobra," ungkap Priska kepada si Kelvin. Oke guys, singkat cerita di adegan selanjutnya, di situ terlihat Ronai Buanai yang sedang membawa mobil sendirian akan mencari istrinya yaitu Lipiul, yang dia lari dari rumah sakit. Karena di sisi lain, entah tujuannya mau apa istrinya Roni yaitu Lipiul. Namun Roni curiga pasti Lipiul akan mendatangi Priska karena Lipiul lagi cemburu kepada Priska. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Priska
setelah menegur Kelvin dan dirinya juga pulang dan berkata dan bicara sendirian, Priska sangat heran sekali dengan tingkah laku Alia, sangat terpukul sekali dan sampai Alia menangis. Di situ keyakinan Priska dan dia pun berkata, jangan-jangan Kelvin sudah ngapa-ngapain Alia, karena tidak biasanya seorang Alia menangis begitu saja. Dan di situ udah positif kecurigaan Priska terhadap Kelvin yang telah menodai dan menyakiti hatinya, mungkin sudah ditidurin oleh si Kelvin si Biawak Darat. Nah, setelah berbicara seperti itu, dia pun jalan lagi. Tiba-tiba datang Lipiul. Lipiul memang sengaja akan mendatangi Priska, namun ketemu di jalan. Di situ langsung Lipia mengatakan kepada Priska bahwasanya, hei Priska, kamu yang selalu mengganggu laki orang, kamu kalau mengganggu laki-laki lihat dulu laki-laki itu punya istri apa enggak, ungkap Lipiul kepada Priska. Di sisi lain Priska ngomel terus kepada Lipia, kamu jangan nuduh sembarangan, siapa yang akan merebut laki kamu seperti itu, ungkap Priska. Namun Lipiul ngelawan dan sampai menunjukkan tangannya ke mukanya Priska. Di sisi lain, di situ Lipiul terus mengomel, kamu itulah yang akan menghancurkan rumah tangga aku, karena suami aku selalu digoda oleh kamu, ungkap Lipiul. Dan di sisi lain, di situ saling bercentalan mulut, adu mulut ribut. Tiba-tiba di situ siling jenggut antara Priska dan Lipiul, gelut, siling jenggut, siling tarik, siling dudut buuk sampai pipurungutan kabeh. Si Lipiul dan si Priska pun merasa kesakitan. Setelah terlihat keributan, datang Dewa dan juga Nana. Tidak sengaja dia lewat ke situ, memang tujuannya akan mencari Lipia, namun ketemu di perjalanan sedang ribut bersama Priska dan Dewa pun turun untuk memisahnya. Di sisi lain, Lipia kayak kesurupan untuk menghabiskan dan ngadudut bukna si Priska. Priska sampai terkejut dan bengong dan merasa kesakitan karena rambutnya dijambak ditarik oleh si Lipiul kayak orang kesurupan. Untung saja Dewa datang dan juga Nana untuk memisahkan mereka dan terhentilah keributan tersebut. Nah, oke guys, di adegan selanjutnya di situ lihat Nana berteriak dan berkata kepada Lipia, jangan ribut terus. Namun di situ terlihat Priska yang merasa kesakitan karena rambutnya ditarik dijambak oleh Lipiul. Dan di situ Dewa langsung membawa Lipia pergi karena kalau didekatin lagi udah positif cakar menyakar terjadi. Di adegan selanjutnya terlihat Priska sedang merasa kesakitan. Datanglah Ronai Buanai, yaitu suaminya Lipiul. Dan di situ Roni berkata, kenapa kamu kok peringisan seperti itu, ungkap Roni. Dan di situ Priska berkata, rambut aku sakit karena tadi habis dijambak oleh istri kamu yaitu Lipiul yang kayak kesurupan kayak orang gila. Di situ langsung Roni berkata, ya baguslah, ungkap Roni. Nah di situ Priska merasa tersinggung. Apa kamu belum merasakan ditarik rambut, kayakmu putus dan rontok. Nah di situ tidak panjang lebar, Priska mencoba untuk menjabak rambutnya si Roni si cucuk bau sampai Roni meringis merasa kesakitan dan minta tolong, hentikan Priska, rambut aku sakit, ungkap si Ronai Buanai. Nah oke guys, sebelum lanjut Min sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita.
Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita buku harian seorang istri ini yang akan tayang nanti malam hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Namun sebelum lanjut, Mimin sarankan untuk ikuti adegan-adegan selanjutnya. Nah, mungkin Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat menonton kepada para bunda dimanapun kalian berada. Minta maaf apabila mana ada kata dan kurang jelas dan kurang sopan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.